Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah yang selalu kita sujud syukur dalam keadaan apapun kita harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan dan tidak pula sholawat dan serta salam kita tunjung ke pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, keserta kita selaku umatnya ingin mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para subscriber Masjid dan Islami yang berbahagia. Senantiasa pada kesempatan yang bahagia ini saya selaku admin Masjid dan Islami mengucapkan terima kasih yang sudah men-subscribe channel yang sesuai ini dan mendukungnya untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dosa pangkal dosa, dosa pangkal dosa. Ma'asyiral muslimin bahasa Jawa, Masjid dan Islami rahimakumullah. Kejujuran hendaknya tidak menjadi barang langka. Itulah dambaan setiap umat muslim yang fitrahnya lurus. Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Kaum muslimin pelaku adil, pelaku kejujuran adalah calon-calon penghuni surga, dapat kebahagiaan abadi yang jauh lebih baik dari dunia. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menambahkan sifat jujur dengan perkataannya. Jujur adalah predikat bangsa besar. Berangkat dari sifat jujur inilah terbangun semua kedudukan agung dan lurus bagi para pelakunya. Barang siapa yang tidak menempuh jalan ini, niscaya ia akan gagal dan binasa. Dengan sifat jujur inilah akan terbedakan antara orang munafik dan orang beriman, dan akan terbedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Subscriber Masjid dan Islami yang berbahagia, sangatlah ngeri. Bangsa besar manapun dan kapanpun pasti mengutamakan kejujuran. Kaum muslimin mestinya lebih layak menyandangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu
Ma'asyadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Itulah tuntutan setiap fitrah manusia. Jujur, sebaliknya, setiap fitrah pasti membenci kesusaan dan perbuatan zalim. Jika dusta dan kezaliman mewabah, maka yang terjadi adalah musibah di dunia dan di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur sampai akhirnya ia menjadi orang-orang yang benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju ke kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk berdosa sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allah sebagai pendosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita, alaikum bisodiq wa iyyakum wal kadhib. Wajib bagi kalian untuk jujur, dan hati-hatilah jangan sekali-kali kalian dusta. Hadirin yang dirahmati Allah, para subscriber Masjid Islami sekalian, Imam Nawawi menjelaskan tentang tambahan riwayat tersebut dengan menukil perkataan para ulama bahwa di dalamnya terdapat penekanan supaya seseorang bersungguh-sungguh untuk bersikap jujur. Maksudnya berniat sungguh-sungguh dan benar-benar memperhatikan kejujuran. Sebaliknya harus berhati-hati, jangan sampai dusta dan jangan sampai mudah berdusta. Apabila seseorang mudah berdusta, maka ia akan banyak berdusta dan akhirnya dikenal sebagai orang yang suka berdusta. Jika seseorang terbiasa bersikap jujur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan sebagai orang yang benar-benar jujur. Sedangkan apabila seseorang terbiasa dusta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkannya sebagai orang yang dikenal pendusta. Sedemikian besar dan serius ajaran Islam melalui nabinya dan para ulama agar kita menjauh dari perilaku dusta.
Jika kejujuran mewarnai kehidupan setiap muslim, niscaya kebaikan akan menerangi dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dosa merupakan pangkal dari segala dosa. Namun meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan soal ini, lihatlah sekarang betapa dosa telah menjadi tabiat kita sehari-hari di segala medan kehidupan. Para pemimpin menduduki ayat yang sebelumnya memilihnya. Para pejabat tidak jujur dan menyelewengkan amanah yang diembannya. Saya disclaimer dulu. Para pedagang memalsukan timbangannya. Para pendidik memalsukan nilai siswanya. Para pelajar tidak jujur saat ujian. Dusta mungkin dipandang lebih remeh jika dibandingkan tindak kejahatan. Padahal untuk tidak berdosa itu sangat berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyatakan dosa adalah pangkal dari dosa. Dulu ada seorang pemuda ahli maksiat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di depan Rasulullah, Pak Mistis dan Islami, di depan baginda Rasulullah, ia menyatakan keinginannya untuk bertobat. Selama ini segala macam perbuatan yang dilakukan agama telah dilanggarnya, telah menjadi kebiasaannya sehari-hari, sampai pemuda itu sudah tidak membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untungnya terbesit dalam hatinya keinginannya untuk bertobat. Ya Rasulullah, kata pemuda itu, kiranya bagaimana cara agar saya tidak lagi terjerumus dalam dosa. Rasulullah senyum dan berkata, jangan berdosa. Pemuda itu terkejut. Hanya itukah ya Rasulullah? Tanya tidak berdaya. Tidak. Rasulullah mengangguk kepalanya. Dan bilang pemuda itu pamit dan pulang. Semudah itu pikirannya. Sampai beberapa lama pemuda tersebut masih teguh memegang tekadnya untuk bertobat. Namun ketika berjumpa dengan teman-temannya yang suka mabuk, pemuda itu sedikit banyak mulai terpengaruh dan ingin bergabung dengan mereka mabuk-mabukan. Mendadak timbul kekhawatiran dan was-was dalam hatinya. Jika aku ikut mabuk,
bersama mereka, lalu bertemu Rasulullah, dan aku ditanya, beliau apa jawabannya bisa aku berikan? Haruskah aku membohongi Rasulullah? Pemuda itu menjadi bimbang bercampur gelisah. Kini ia sedikit demi sedikit mengerti saat berdapat, saat menghindari dosa yang disampaikan Rasulullah tempoh hari. Kelihatannya ringan, tetapi ternyata berat juga. Untungnya dengan tekad yang kuat, untungnya pemuda itu berhasil menepis godaannya kembali kepada kemaksiatan. Ia makin meneguhkan tekadnya untuk bertobat dan tidak berdosa, terutama mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Hadirin yang berbahagia, para subscriber mistis dan Islami yang dirahmati Allah. Ayatul munafiqin salas su'idha hadasa kadab wa ila wa'da wa'ala ha nafa wa ila minna hajahon. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1. Apabila berbicara ia berdusta. 2. Apabila berjanji ia mengingkari. Dan 3. Apabila diberi amanat ia berkhianat. Allah berfirman, Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walang tajidu lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Surat An-Nisa ayat ke-145. Nah, sebagaimana hama menjadi pangkal dari kejahatan, kedustaan juga pangkal dari kerusakan dan kesesatan. Barang siapa terbiasa berdosa, maka ia akan terperosok ke dalam semua kehinaan dan ia akan menganggap ringan segala bentuk perbuatan dosa. Ya Subhanallah, sungguh kecil emang orang yang berdosa. Subscriber mistis dan Islami. Memang ada kalanya kita hadapi pada kondisi dan situasi yang sulit. Pada titik itulah karena kebutuhan kita menganggap berdosa adalah jalan keluar. Selanjutnya kita pun makin intens melakukan kedustaan. Mengapa? Sebab sekali kita berdosa,
kita akan menutupi kesusahan itu dengan kesusahan yang lain. Lingkaran setan kesusahan ini tidak akan pernah terputus jika kita tidak memutuskan sendiri. Bertobat dari berbuat dosa harus dilakukan sebab ia jalan meraih ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti berdosa untuk selama-lamanya akan menghilangkan kehinaan dan seseorang dan mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat manusia sebagaimana harumnya pribadi junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihormati baik oleh kawan maupun lawannya karena kemuliaannya perilaku beliau yang tidak pernah berdosa sehingga dijuluki Al-Amin atau yang bisa diartikan yang terpercaya. Di akhir kutub ini marilah kita bersama-sama merenungi dan meresapi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka min hulikin abgudu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al-qidbi ahadin min dhalika bisya'in fayah min qalbihi hatta ya'lamu annahu perilaku yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdusta. Apabila terbesit di dalam hati seseorang untuk melakukan dusta sehingga keluar dari hatinya sampai diketahui orang bahwa ia telah berdosa, maka hendaklah ia bertobat. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah dari konten mistis dan islami. Kurang lebihnya mohon maaf. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah mistis dan islami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.